Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadilah dari kelas 11 TKJB. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang bandwidth. Kenapa aspek-aspek di bawah ini mempengaruhi dalam membangun layanan jaringan? Infrastruktur layanan yang dibangun atau infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Kecepatan transfer data. Kecepatan transfer data merupakan kecepatan dalam mentransfer data saat menggunakan jaringan internet. Kecepatan akses yang dimaksud adalah banyaknya bit data dari satu komputer ke komputer lain yang dipindahkan. 3. Lebar bandwidth. Ukuran kecepatan akses internet adalah besarnya bandwidth atau dari lebar pita. 4. Jumlah pengguna atau user merupakan salah satu yang dapat menyebabkan performa jaringan. Kegiatan sederhana seperti mengunduh file di internet atau menonton YouTube, kegiatan tersebut dapat menyebabkan kinerja jaringan dan melambatnya koneksi internet. 5. Kualitas koneksi. Kualitas koneksi yang buruk dapat mempengaruhi kinerja yang buruk, pola, dan dapat menyebabkan jaringan yang tidak dapat mencapai potensi penuhnya. Sebaiknya kualitas jaringan yang baik dapat mempengaruhi kinerja yang baik. Mekanisme bandwidth. 1. Network bandwidth capacity. Diartikan sebagai nilai maksimum besaran transfer data, tulisan, gambar, video, suara, dan lainnya yang terjadi antara server hosting dengan komputer klien dalam suatu periode tertentu. 2. Network bandwidth consumption. Network bandwidth consumption adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per second (bps). 3. Assumptive bandwidth. Assumptive bandwidth adalah ukuran maksimum throughput pada sumber data yang sangat mengambil banyak data, contoh seperti ukuran pesan yang tidak terbatas. 4. Typical of bandwidth atau analog digital. Bandwidth analog adalah besarnya rentang frekuensi dalam satuan hertz, di mana sebuah sinyal dapat diperoleh secara akurat. Bandwidth analog ini memiliki ukuran yang lebih rendah daripada bandwidth digital. Bandwidth digital adalah jumlah dari pulsa per detik yang diukur dalam bit per second (bps). Tipe bandwidth ini menggunakan sinyal digital dalam transmisinya. Ukuran bandwidth digital lebih besar atau lebar dari bandwidth analog. 5. Internet connection bandwidth merupakan kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik. Parameter pengukuran lebar bandwidth. Throughput adalah jumlah data yang benar-benar terkirim dalam satu waktu tertentu. Satuan yang digunakan sama seperti bandwidth, yaitu bits per second (bps). Kadang-kadang juga dihitung dengan menggunakan satuan data, packets per second (bps). 2. Upstream. Upstream adalah kecepatan aliran data atau internet ketika pengguna sedang melakukan upload. Upstream memiliki batas maksimum, yaitu 64 kbps. 3. Downstream. Downstream adalah kecepatan aliran data atau internet ketika pengguna sedang melakukan download. Downstream memiliki batas maksimum, yaitu 284 kbps atau 512 kbps. 4. Kecepatan bandwidth. Yang dimaksud kecepatan bandwidth adalah kecepatan suatu jaringan melakukan transfer data yang dihitung per detik. 5. Internet connection bandwidth. Jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per second (bps). B. Analisis kebutuhan bandwidth. 1. Bandwidth capacity. Bandwidth capacity ialah besar kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi. Fungsinya mengirimkan data dari server menuju klien pada hitungan bit per second (bps). Shared bandwidth. Shared bandwidth adalah jenis jaringan dengan bandwidth terbagi. Sebagai contoh, jika Anda berlangganan sebuah layanan internet dengan bandwidth 15 Mbps,
maka 15 Mbps tersebut akan terbagi dengan pengguna lain dari 15 Mbps tersebut. Bandwidth yang kalian dapatkan akan di bawah itu. 3. Detected bandwidth. Detected bandwidth. Seperti namanya, adalah bandwidth yang didedikasi untuk pengguna dengan paket khusus. Bisnis Anda adalah satu-satunya pelanggan dengan jumlah bandwidth tertentu yang dialokasi sebagai bandwidth hanya untuk kalian gunakan. Kualitas koneksi. Jenis-jenis servis pada TCP atau IP. Layanan normal, user data. Data jenis ini dihasilkan oleh aplikasi yang umum digunakan oleh user, seperti traffic web, mail maupun PTP. Traffic ini memerlukan penanganan khusus karena menggunakan protokol TCP yang akan berusaha mengirim kembali paket-paket yang tidak sampai pada komputer tujuan. Layanan network management. Layanan ini akan menghasilkan trafik-trafik yang digunakan untuk melakukan manajemen jaringan seperti SNMP, Syslock, SDE, HTTPS, maupun SSH. Layanan real time. Contoh dari layanan ini adalah aplikasi voice seperti Volt maupun aplikasi audio atau video conference. Layanan ini memiliki karakteristik yang sensitif terhadap jitter. Layanan streaming application. Layanan ini sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh dengan layanan real time. Contoh layanan ini seperti audio streaming maupun video streaming. Layanan critical data application. Layanan ini merupakan dan juga namun menuntut tingkat keakuratan pengiriman yang tinggi, sehingga layanan ini dapat mungkin jangan mengalami drop paket sesering mungkin. Contoh, cloud. Layanan network security management. Keamanan jaringan network security terdiri dari kebijakan dan praktek untuk mencegah dan memantau akses yang tidak sah, penyalahgunaan maupun penolakan yang terjadi. Contoh, firewall. Layanan network control traffic. Traffic ini akan menghasilkan protokol-protokol yang akan mengendalikan jaringan. Traffic ini membutuhkan alokasi bandwidth yang baik dan harus dikirimkan sesegera mungkin. Jangan sampai melalai keterlambatan. Contoh, net traffic. Layanan DOS Front Service. Traffic ini sebenarnya adalah traffic biasa, namun sangat berpotensi untuk digunakan dalam penyerangan seperti denial of service. Layanan scavenger adalah trafik yang dihasilkan oleh aplikasi-aplikasi seperti Kaza, MWL, maupun Skype. Aplikasi ini menuntut pengiriman paket yang sebaik mungkin, namun sebenarnya kecepatan perlu dibatasi. Faktor yang mempengaruhi quality of service jaringan komputer. 1. Delay. Delay merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. 2. Celebration adalah perbedaan dalam keterlambatan satu arah ujung ke ujung antara paket dipilih dalam aliran dengan setiap paket yang hilang diabaikan. Paket loss adalah banyaknya paket yang hilang selama proses transmisi ke tujuan. Paket hilang terjadi ketika satu atau lebih paket data melewati suatu jaringan gagal mencapai tujuannya. 4. Paket recording. Pengiriman paket data dalam urutan yang berbeda dari pengirimnya. 5. Average rate dan burst size. Aspek ini berbicara tentang beberapa alokasi bandwidth rata-rata yang akan digunakan user maupun aplikasi. 6. Disorganizing TCP sessions. Aspek ini harus memperhatikan mana kata akan menerapkan COS pada aplikasi yang menggunakan TCP QoS komponen signaling. Komponen yang mendukung QoS quality of service jaringan komputer. QoS. Perangkat jaringan seperti switch dan router akan melakukan buffer, dengan kata lain akan menyimpan paket yang diterimanya untuk sementara waktu. Signaling. Penggunaan sinyal untuk mengendalikan komunikasi. 3. Classification. Digunakan router untuk mengenali berbagai jenis flow paket yang akan dikelompokkan berdasarkan jenis servisnya.
Komponen yang mendukung QoS (Quality of Service) jaringan komputer. Keempat, marking. Umurnya dilakukan sesudah classification. Marking dilakukan dengan memberikan label terhadap keseluruhan paket yang mengalir. Label ini digunakan router sebagai panduan untuk menerapkan perlakuan khusus. 4. Admission control digunakan pada network kepada jaringan yang memiliki user dan user tersebut telah dikelompokkan pada kelas yang berbeda-beda. 6. Function control. Metode yang digunakan untuk memantau proses mengatur jumlah data memasuki jaringan sehingga menjaga tingkat lalu lintas pada nilai yang dapat diterima. Traffic shaping bertujuan untuk membuat semua traffic yang akan dikirim. 4. Interacted and differentiated service dikembangkan untuk mengoptimalkan jaringan dan pemanfaatan sumber daya jaringan untuk yang baru aplikasi seperti multimedia real time yang mana memerlukan jaminan QoS. Sekarang ini di bawah mengembangkan kelompok kerja IEFT. Spesifikasi DS digambarkan dalam beberapa drive internet dan belum tersedia dalam RFC. QoS policy perjanjian antara provider dan customer di mana detail dan QoS yang diberikan akan dijelaskan secara detail. Menganalisis throughput, delay, dan paket loss. Rumus menghitung throughput. Rumus throughput jumlah data yang dikirim atau waktu pengiriman data. Contoh, throughput 2769572 bytes atau 81,59 between first and last packet sama dengan 0.272 bit sec. Rumus menghitung rata-rata delay. Rumus rata-rata delay, total delay atau paket yang diterima. Contoh, rata-rata delay 62,03 atau 3103 sama dengan 0.1019990 detik. Rumus menghitung paket loss. Rumus paket yang diterima, paket yang dikirim, atau paket yang hilang sama dengan 3103 45 sama dengan 3058. Paket loss 3103 3058 atau 3013 kali 100% sama dengan 1.45%. Switch. Switch adalah suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket, termasuk di dalamnya adalah jaringan telepon tetap dalam kurung PSTN, internet yang berbasis IP, kabel TV, dan juga jaringan seluler yang telah ada selama ini. Komponen switch. Media Gateway Control (MGC). Media Gateway Controller adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menangani panggilan yang dilakukan oleh pengguna melalui sebuah sambungan internet. Signaling Gateway (SG). Signaling Gateway adalah elemen jaringan yang berfungsi sebagai interface pensinyalannya dari jaringan switch ke SS7 PSTN atau PLMN. Media Gateway (MG). Media Gateway Control Protocol adalah protokol komunikasi pensinyalan dan panggilan yang digunakan dalam sistem telekomunikasi voice over IP. Komponen switch. Application server. Application server merupakan aplikasi komputer yang memberikan pelayanan atau melakukan proses pelayanan terhadap setiap permintaan akses yang dilakukan oleh setiap komputer pengguna atau klien yang terhubung dengan jaringan. Media server. Media server berguna untuk berbagai file video atau audio dalam jaringan menggunakan media streaming. Switch kelas 4 adalah switch yang digunakan untuk lalu lintas antara operator, biasanya disebut kelas 4. Switch fungsi utama dari kelas 4 switch adalah besarnya ukuran routing dari panggilan jarak jauh. Switch kelas 5. Kelas 5 switch dimaksud untuk bekerja dengan end user. Switch
baik untuk layanan telepon, lokasi, dan jarak jauh. Kelas 5 switch ditandai dengan layanan tambahan untuk end user dan klien perusahaan seperti IP, PBX, fitur, call center service, calling, card platform, kios grup, bisnis, dan lain-lain. Fitur dan fungsi switch. Fungsi switch pada fungsi switch berkemampuan untuk menyambungkan dan memutuskan hubungan sementara. Fungsi kontrol pada switch bekerja berdasarkan instruksi pensinyalan yang datang dari luar atau dari data yang tersimpan oleh sentral telepon itu sendiri. Fungsi signaling pada switch. Fungsi pensinyalan signaling yang dilakukan antara MGC menggunakan protokol MGCP, Megacom H323 dan SIP untuk menjamin untuk kerja sistem yang optimal. Fungsi interface pada switch. Fungsi interface mempunyai interface yang disebut application programming yang membuatnya mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambahkan servis. Dukungan wajib dimiliki perangkat switch. Call transfer. Call transfer adalah sebuah mekanisme telekomunikasi yang memungkinkan pengguna untuk memindahkan sebuah panggilan telepon ke telepon lain dengan menggunakan tombol transfer. Hunting group. Hunting group adalah sekelompok nomor ekstensi yang diatur untuk memproses panggilan tertentu. Panggilan yang masuk akan diputar dalam hunting group sampai mendapat jawaban. Call forwarding adalah fitur yang memungkinkan pelanggan untuk mengalihkan panggilan yang datang ke nomor lain yang telah ditentukan pada saat fitur itu diaktifkan. Dukungan wajib dimiliki perangkat switch. Conference call merupakan sebuah fitur yang memungkinkan pelanggan dapat melakukan konferensi telepon baik sebagai call terminating atau sebagai call originating. Abbreviated dialing adalah fitur untuk mempersingkat proses dialing dengan nomor singkatan yang hanya terdiri dari 1 atau 2 digit saja. Call waiting merupakan suatu fitur panggilan tunggu yang memungkinkan pelanggan menerima panggilan lain pada saat telepon sedang digunakan. Call forking. Call forking adalah sebuah fitur yang memungkinkan panggilan terus berdaring di beberapa ekstensi seperti telepon kantor, telepon rumah, dan handphone secara bersamaan. Call-in identification percentage slip adalah servis yang memungkinkan untuk memunculkan identitas nomor telepon. Calling line identification recession clear digunakan untuk menyembunyikan identitas nomor penelepon. Dukungan wajib dimiliki perangkat switch. Konferensi call merupakan sebuah fitur yang memungkinkan pelanggan dapat melakukan konferensi telepon baik sebagai call terminating ataupun sebagai call originating. Beberapa jenis switch oleh vendor dan beredar di pasaran. Rev System Telephone Switch adalah sebuah platform SMS OTT seluler, pengontrol batas sesi, SDK komunikasi, dan cloud telepon. 2. SendSwitch memiliki fungsi switching dan penagihan. Beberapa jenis switch oleh vendor dan beredar di pasaran. 3. Sonos Switch penyedia terkemuka produk infrastruktur suara untuk jaringan publik. 4. Foxswitch adalah sebuah software yang ditujukan untuk menyediakan routing dan switching antara IP telepon dan jaringan TDM. 5. Media Core Switch adalah platform cloud tingkat operator yang dirancang khusus untuk lalu lintas suara dan SMS. 6. Retail Switch RT YM 5501 didesain khusus untuk OKM dan kantor cabang. Nah, sampai di sini saja presentasi dari saya.
Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.